Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, silakan berikan dukungannya dengan cara like dan subscribe, serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Ari sudah diperingatkan ibunya, jangan melempar-lempar buah sawo karena masih muda dan belum bisa dimakan. Tunggu saja nanti kalau sudah matang agar bisa dimakan. Dasar anak bandel, ketika ibunya sedang ke pasar, ia malah melempar-lempar buah sawo itu dengan sebatang bambu hingga buah sawo yang masih muda itu jatuh berserakan. Dan malam harinya ia harus merasakan kemarahan penghuni pohon sawo yang sebelumnya belum pernah sekalipun menampakkan diri pada penghuni rumah tersebut. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. 1 minggu sudah Ari menempati rumah baru bersama ibunya. Sebelumnya ibunya telah lama menempati rumah itu setelah bercerai dengan suaminya. Ya, rumah itu warisan dari orang tuanya almarhum Bu Sumi. Setelah bercerai dengan suaminya, ia langsung menempati rumah tersebut. Sedangkan Ari bersama ayahnya. Namun karena tak tahan dengan sikap ibu tirinya, akhirnya Ari kabur dari ayahnya dan pulang ke rumah ibunya tersebut. Entahlah, selama tinggal bersama ayahnya, sikap Ari jadi bandel. Mungkin karena faktor perceraian orang tuanya itulah yang membuat sikapnya berubah drastis. Mulanya ia merasa canggung tinggal di rumah sederhana ibunya itu. Karena ketika tinggal bersama ayahnya, ia menempati rumah gedung yang cukup megah. Namun mau tidak mau, ia harus beradaptasi dengan lingkungan rumah ibunya tersebut. Rumah ibunya itu berada di perkampungan. Sebuah rumah sederhana dengan halaman yang cukup luas. Di depan rumah sebelah kiri, terdapat pohon sawo dengan batang yang cukup besar dan rindang. Dan waktu itu sedang lebat-lebatnya berbuah. Ketika ibunya sedang ke pasar, dengan seenaknya Ari iseng melempar buah sawo. Tentu saja buah sawo yang masih mentah itu pun berserakan. Begitu ibunya tiba dari pasar, tak payah lagi, jeweran di telinga Ari pun mendarat seraya omelan dari ibunya. Namun tak kapok-kapoknya Ari berbuat hal itu. Berkali-kali ibunya melarang dan memarahinya agar tak melempar buah sawo itu karena masih mentah. Tunggu saja nanti kalau sudah matang, hardik ibunya. Kemarahan ibunya semakin memuncak ketika suatu hari, sepulang dari pasar, ia mendapati buah sawo yang masih mentah itu berserakan di halaman depan rumahnya. Sontak saja Bu Sumi segera menjewer telinga anaknya dan memarahinya habis-habisan. Di puncak kemarahannya, Bu Sumi menakut-nakuti anaknya itu jika penghuni pohon sawo akan marah dan mendatanginya. Lalu Ari dihukum ibunya untuk menyapu dan membersihkan sawo yang berserakan tersebut. Entah mengapa, kali ini Ari menurut. Segera ia menyapu dan membersihkan sawo-sawo yang berserakan akibat ulahnya tadi. Setelah selesai, ia pun duduk di samping rumahnya seraya menyeka keringat yang menetes di dahinya. Tiba-tiba, pluk, sesuatu menimpa pundaknya, lalu jatuh ke dekat kakinya. Sawo, ada yang melempar sawo, ujarnya dalam hati. Tapi siapa? Woi, siapa itu? Ujarnya selaya celingukan. Tak ada siapa-siapa di sana. Dan pluk, sekali lagi buah sawo menimpa tubuhnya entah dari mana. Padahal ia tak duduk di bawah pohon sawo.
Saat itulah ia tersadar akan perkataan ibunya jika penghuni pohon sawo akan marah pada dirinya. Seketika ia berlari masuk ke dalam rumah. Malam harinya, karena sudah berumur 13 tahun, ia harus tidur sendiri di kamar tengah. Malam itu udara sangat gerah, padahal itu di perkampungan. Di luar rumah terdengar suara angin yang menerpa ranting dan daun pohon, membuat ia semakin gelisah tak bisa tidur. Waktu sudah menunjukkan tengah malam. Ari masih belum bisa memejamkan matanya. Dan serak, serak, serak. Terdengar seperti suara orang yang sedang menyapu halaman samping rumah. Tapi siapa yang menyapu malam-malam begini? Mana mungkin ibunya yang menyapu halaman tengah malam? Jangan-jangan. Hihi, ujarnya. Seraya menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Suara orang menyapu semakin mendekati kamarnya. Dan terdengar suara ketukan di jendela. Semakin membuat jantungnya seakan hendak copot. 2 kali ketukan di jendela terdengar oleh Ari. Beberapa saat kemudian, suara ketukan itu pun tak terdengar lagi. Namun, baru saja ia bernapas lega, tiba-tiba perlahan jendela kamar itu pun terbuka. Padahal sudah terkunci dari dalam. Dengan rasa takut, Ari menyingkap selimut lalu melihat ke arah jendela. Terlihat dengan jelas sepasang tangan hitam berkuku tajam menggapai-gapai bibir jendela. Perlahan tangan hitam itu pun menjulur panjang ke arah Ari. Ingin rasanya dia bangun dan berlari ke kamar ibunya. Namun tubuhnya tak bisa digerakkan sedikit pun. Tangan hitam itu terus menjulur dan memanjang mengarah pada lehernya. Dan hampir saja tangan hitam itu mencekik lehernya. Namun di saat genting itulah, tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan cepat. Lalu tangan hitam itu pun menghilang entah kemana. Di saat itu pula lah, Ari bisa menggerakkan badan. Serta merta ia pun bangun lalu memeluk ibunya seraya tubuhnya gemetaran. "Bu, takut bu, tadi ada Ia tak meneruskan kata-katanya. "Sudahlah," kata ibunya. "Kamu tidur di ruang tengah saja," ujar ibunya lagi. Singkat cerita, malam itu Ari meneruskan tidurnya di ruang tengah. Namun, tak sedikit pun ia dapat memejamkan matanya. Ia masih teringat kejadian seram tadi yang hampir saja mencelakakan dirinya. Jika saja ibunya tak segera datang, entah apa yang akan terjadi dengan dirinya. 1 jam berlalu. Tiba-tiba dari pintu tengah ia melihat bayangan hitam tinggi besar berjalan mendekati dirinya. Sontak saja ia pun berteriak sekencang-kencangnya. Ibunya yang mendengar teriakan anaknya itu segera keluar dari kamarnya, dan bayangan putih itu pun menghilang menembus langit-langit rumah. Malam-malam berikutnya, Ari selalu dihantui oleh penampakan-penampakan yang sangat menyeramkan, sehingga ia benar-benar dicekam oleh rasa takut yang teramat sangat. Dan malam itu adalah malam yang paling menakutkan dalam sejarah hidupnya. Malam itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, yang bagi sebagian orang, jika malam Jumat Kliwon adalah malam yang sakral, yang selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis. Sejak jam 9 malam, ibunya telah tidur di kamarnya, sedangkan Ari tidur di kamarnya sendiri. Nah, tepat ketika waktu menunjukkan tengah malam, tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, jendela kamarnya terbuka sendiri. Perlahan asap putih masuk ke dalam kamar. Asap itu bergulung-gulung dan membentuk menjadi sebuah sosok yang membuat jantung Ari hendak copot saat itu. Ya, tiba-tiba asap putih itu menjelma menjadi sosok hitam, tinggi besar, hampir menyentuh langit-langit kamarnya. Kali ini ia benar-benar tak bisa berkutik. Bibirnya keluh, tak bisa bersuara, dan badannya pun kaku,
tak bisa digerakkan sedikit pun. Sosok hitam itu terus mendekat, merentangkan tangannya yang berkukus sangat runcing, mengarah pada tubuh Ari. Ia pun pasrah. Namun, rupanya sang ibu memiliki firasat yang buruk malam itu. Bu Sumi tiba-tiba terbangun dan berlari ke kamar anaknya. Dan sosok hitam itu pun menghilang menembus langit-langit kamar. Astagfirullahaladzim, ujar Bu Sumi seraya memeluk tubuh anaknya. Segera ia membangunkan tubuh anaknya itu dan membopongnya ke tengah rumah. Setelah memberikannya minum, terlihat anaknya itu sedikit tenang. Lalu ia menceritakan kejadian yang dialami di kamarnya. Singkat cerita, keesokan harinya, Bu Sumi lalu mendatangkan orang pintar dan menceritakan apa yang dialami oleh anaknya beberapa malam ini. Dan oleh orang pintar tersebut, penghuni pohon sawo itu dipindahkan ke tempat yang jauh dari pemukiman warga. Dan sejak saat itu, tak ada lagi kejadian seram yang dialami oleh anaknya. Namun ada yang aneh. Beberapa hari sejak penghuni pohon sawo itu dipindahkan, daun-daun pohon sawo yang tadinya berwarna hijau kecoklatan itu perlahan menguning dan berguguran. Beberapa waktu kemudian, pohon sawo itu benar-benar hanya tinggal batang dan ranting yang kering. Wallahu a'lamu bishawab. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.